Puji Tuhan, saudara kita yang ada pada saat sore hari ini akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita percaya saat ini kita datang dengan satu kerinduan untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita meninggikan nama Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Mari saudara, kita akan membawa kehidupan kita untuk kita menyembah Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kebesaran
jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu saat ini. Kami tahu Allah yang kami sembah, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar ibadah kami, kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Dan kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, saat ini kita boleh ada di tempat ini. Kita percaya sungguh Allah yang kita sembah saat ini, Allah yang maha besar, Allah yang ajaib. Dia yang tidak pernah gagal dalam segala rencananya. Dia tak pernah gagal. Dia karena Dia Allah. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus,
Dia ada Allah yang perkasa, Dia yang senantiasa mengasihi saudara dan saya. Kita akan sangkat satu pujian, sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya, kita angkat pujian ini dan penuh sukacita mari sama-sama bangkit berdiri. Kita menyatakan bahwa Allah yang kita sembah Allah yang besar. Haleluya. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. bersyukur. Allah yang kita sembah saat ini, Dialah yang dahsyat. Apapun keberadaan kita saat ini, kita percaya kita menyembah Allah yang hidup, kita menyembah Allah yang luar biasa. Dia yang sangat memperdulikan kehidupan saudara dan saya. Saya percaya Dia ada di saat ini. Di saat kita perlu Dia, membutuhkan Dia, Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dia Yesus yang menjadi harapan dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus pelepas hidupku, bisa senang dalam hatiku. Yesus harapan jiwa, Yesus Engkau harapan jiwa.
adalah harapan kami Bapa, dan kami akan hanya berharap kepada Tuhan, nggak ada yang lain Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan sore hari ini, biarkan Tuhan melalui pujian kami, Tuhan dapat disenangkan dan pujian kami berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, biarkan Tuhan firman yang diucapkan oleh hamba-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing dan dapat menuntun jalan kami setiap hari Bapa. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Anda sudah diberkati? Amin. Ya. Mari. Siapa yang ingin nambah diberkati lagi? Ya, semua angkat tangan. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman. Tema firman Tuhan sore ini bicara tentang mengapa Tuhan mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Satu misteri yang sulit dipecahkan dengan naluri akal kita. Kok aneh sih ya, satu kandung, anak kembar, kok bisanya ya yang satu dikasihi, yang satu dibenci. Mari kita akan koreksi selidik dalam Alkitab. Harapannya adalah jangan sampai kita termasuk kelompok Esau yang dibenci oleh Tuhan. Sial-sialnya orang itu kalau dia sampai dibenci oleh Tuhan. Masalahnya kalau dibenci oleh Tuhan, siapa yang mau backing kita? Siapa yang mau membela kita? Sebaliknya, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, melalui firman Tuhan harapannya adalah semoga saudara termasuk kelompok orang yang dicintai Tuhan seperti halnya Yakub. Kita baca ayat dasarnya Maleakhi pasal 1 ayat 2 dan 3. Saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri. Tuhan mengasihani Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Ya, di sini dikatakan Tuhan mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Apa sebabnya, saudara? Mungkin ada yang memberi jawaban gampangnya saja. Ya itu terserah Tuhan kok. Wong itu hak prerogatif Tuhan, mau membenci, mau mengasihi itu suka-sukanya Tuhan. Tapi saya kira kalau jawaban seperti ini enggak pas deh. Karena di dalam dunia ini kita melihat ada hukum sebab akibat. Ada hukum lagi yang namanya tabur tuai. Nah, dari situ kita akan lihat, saudara, tidak sekedar
itu suka-sukanya Tuhan. Tapi tentu ada alasan yang mendasar kenapa Tuhan ngasihi Yakub. Sebaliknya kenapa Tuhan membenci Esau. Kita perlu cari tahu dan harapannya supaya kita jadi kelompoknya Yakub, kelompok orang yang dikasihi Tuhan. Nah, apa sebabnya? Mari kita baca. Sebabnya apa? Kita lihat saudara. Dari Kejadian 25. Ya. Kejadian pasal 25 ayat 27. Begini firman Tuhan. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Dari saudara kembar saja sifatnya beda, saudara. Di sini kalau Esau dia suka berburu, suka petualangan, berburu, ya. Dia jarang di rumah, senangnya tinggal di padang. Ya, berhari-hari, bermalam-malam tinggal di padang. Karena kesukaannya berburu. Nah, sementara Yakub itu adalah seorang yang tenang. Iya. Nek bahasane wong Jawa Tengah kadang-kadang bilang dia itu wong sing tani gitu ya. Ora seneng keluyuran gitu. Ora seneng macem-macem, tenang, yang suka tinggal di kemah. Suka tinggal di rumah. Nah, dari kebiasaan inilah tentunya membentuk watak, karakter yang beda, saudara. Ya. Sebab manusia itu punya sifat-sifat, selain itu gen turunan, bisa juga sifat-sifat itu muncul karena pergaulan sehari-hari. Jadi seorang itu biasanya hidup di mana, tinggal di mana, itu suka enggak suka itu ikut membentuk karakter, sifat. Iya. Nah, Alkitab menceritakan bahwa Esau itu senengnya petualangan, berburu. Ya, petualangan berburu. Sementara Yakub senang tinggal di rumah, di kemah. Berburu itu berbicara tentang mengejar hal-hal yang sifatnya daging. Mungkin Esau ora seneng nek mangan ming sayur-sayuran tok gitu. Dia kepingin daging. Nah, untuk itu dia lalu ninggalkan rumah berburu. Berburu itu artinya suka mengejar, ya secara rohani artinya suka mengejar hal-hal yang sifatnya daging. Nah, tentang Esau suka berburu, itu juga ada persamaannya loh. Ono kancane, persamaannya Esau suka berburu siapa? Nimrod. Nimrod ini juga senangnya berburu. Ya, kita baca itu. Kejadian 10 ayat 8 dan 9. Kejadian 10 ayat 8 dan 9. Kus memperanakkan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod
seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya, Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Senenge dadi wong sing menangan. Wah, berkuasa ya di bumi. Dan dikatakan dia senangnya berburu. Sampai dijuluki seperti Nimrod seorang pemburu. Nah ini ada persamaannya dengan Esau. Esau sukanya berburu. Secara rohani berburu itu bicara tentang mengejar hal-hal yang sifatnya daging. Rupanya orang nerima mangan segojangan sayur. Dia pengen daging. Dia berburu mengejar daging. Ya, berburu secara rohani bicara tentang orang yang suka mengejar hal-hal yang sifatnya daging. Iya. Nah, biasanya orang yang senangnya itu mengejar hal-hal yang bersifat daging, apapun yang dia lakukan, yang dia cari adalah kepentingan, ya, kepentingan daging. Seperti misalnya kedudukan, nama besar, kayak Nimrod tuh suka jadi orang berkuasa. Nah, yang mengejar hal-hal yang daging tadi, dia sukanya menjadi orang berkuasa, mengejar kedudukan. Ya. Yang dikejar apalagi nama yang besar. Ya. Katakanlah orang Kristen, aktivis pelayan, kalau dia termasuk orang yang mengejar hal-hal yang bersifat daging, pelayanannya juga tidak lepas dari cari nama, show, cari kepujian, cari wah. Ya. Ini podo karo yang namanya Nimrod ini, Saudara. Nimrod ini seorang pemburu, mengejar kepentingan daging. Sehingga kita bisa melihat aktivitas dia, apapun yang dia kerjakan, selalu ya tendensinya adalah kepentingan daging. Ya, jadi orang berkuasa, jadi orang yang punya nama yang terkenal barang. Coba kita baca itu. Di mana itu? Kejadian pasal 11 ayat 4. Nimrod kenapa membangun menara digagalkan oleh Tuhan? Karena motivasinya apa? Kejadian 11 ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, pendirian menara Babel akhirnya digagalkan Tuhan. Karena motivasinya cari nama. Ya ini orang yang memburu daging. Sekalipun kelihatannya aktivis, kelihatannya atas nama pelayanan, atas nama hal-hal yang sifatnya rohani. Tapi kalau hatinya yang dikejar itu perkara-perkara daging, tendensi akhirnya adalah yaitu cari nama, sio, pengen dipuji. Nek ora ana sing muji, gelo, sengit. Wah, mengundurkan diri dan sebagainya. Ya, ini hal-hal yang sifatnya daging.
Padahal yang Tuhan inginkan itu kalau saudara berbuat apa saja, Tuhan bilang lakukan semua bukan untuk cari nama kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 10:31. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, yang Tuhan kehendaki kalau kau lakukan apa saja, termasuk dalam pelayananmu. Pelayanan apa saja kayak dari guru sekolah minggu, pemain musik, tim besuk, tim doa, ya, atau pelayanan apa sajalah, korban tenaga, waktu, harta. Semuanya harus ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan seperti Nimrod, cari nama, cari hormat. Tapi kalau tidak dihormati tersinggung. Nah ini namanya berburu, mengejar hal-hal yang sifatnya kedagingan. Ya, berburu atau mengejar soal-soal yang sifatnya daging, itu juga berbicara tentang kehidupan yang menuruti, mengejar kepentingan hawa nafsu. Seperti halnya zamannya Nabi Nuh. Zamannya Nabi Nuh, kenapa orang waktu itu dibinasakan Allah. Sehingga Allah sampai ngomong, aku menyesal menjadikan manusia. Karena apa? Zaman Nabi Nuh, orang-orangnya waktu itu adalah orang-orang yang selalu nuruti hawa nafsu atau kedagingan. Coba kita baca Kejadian 6 mulai ayat 1 sampai 6. Kejadian 6 ayat 1 sampai 6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak laki-laki perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Di sini dikatakan karena manusia itu adalah daging. Terjemah lama, manusia itu hawa nafsu. Jadi berburu tadi secara rohani bicara dalam mengejar kepentingan daging. Kalau Nimrod, kepentingan dagingnya adalah cari nama, suka jadi orang berkuasa, punya kedudukan. Ya, kalau tidak dipuji, tidak dihormati, tersinggung. Ini sifat-sifat daging. Lenek zaman Nuh berburu mencari hal-hal yang kepentingan daging. Kalau zaman Nuh itu diartikan dengan menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu khususnya zaman Nuh itu hawa nafsu seksual. Sehingga dikatakan ya, kalau anak laki-laki itu melihat anak perempuan yang cantik-cantik, maka diambilnya mereka itu siapa saja yang disukai jadi istrinya. Saudara bisa bayangkan, waktu itu kira-kira hukum rimba berlaku. Laki-laki yang kuat dia bisa gandeng
perempuan-perempuan cantik. Termasuk barangkali katakanlah dia istri orang. Kalau cantik dirampas saja. Wes gak urusan. Karena apa? Berburu daging. Dalam zaman Nuh berburu dagingnya adalah nuruti hawa nafsu. Kepentingan syahwat saja. Nah akibatnya Tuhan itu marah. Coba kita baca itu. Sekarang ayat 5. Iya, ayat 5 sampai ayat 6 coba. Ayat 5 sampai yang ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, klimaksnya. Allah bilang aku menyesal menciptakan manusia. Ternyata cuma hawa nafsu. Ternyata cuma berburu keinginan daging. Dalam zaman Nuh keinginan dagingnya pelampiasan nafsu seks. Kebutuhan-kebutuhan syahwat itu yang dikejar. Tanpa mengindahkan norma-norma kesucian. Iya, sehingga Allah marah dan Allah bilang aku binasakan semua. Zaman Nuh, Tuhan melihat hanya Nuh sekeluarga yang tidak berburu daging, yang tidak nuruti keinginan daging hawa nafsu. Nuh sekeluarga adalah orang yang suka bergaul dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Ya, karena itu Nuh diselamatkan. Dan Alkitab memperingatkan kita, hati-hati di akhir zaman ini ya akan terjadi ulang apa yang pernah terjadi di zaman Nuh. Itu akan terulang kembali di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Lukas 17, 26 dan 27. Lukas 17 ayat 26 dan 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Iya, sama seperti terjadi zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia datang. Kedatangan Tuhan ditandai lebih dulu dengan terulangnya zaman Nuh. Apa itu? Orang memburu daging. Yang dikejar manusia adalah masalah-masalah makan, minum. Makan, minum itu kepentingan daging. Ya. Mereka kawin dan dikawinkan. Lucu tak? Kawin baru dikawinkan. Biasanya kan dinikahkan dulu, baru kawin. Tapi ini kawin dulu, inden dulu. Ya. Baru setelah itu disahkan, dikawinkan. Ya, karena apa? Tidak tahan hawa nafsu. Sekarang ini menurut riset, ya, pemuda-pemudi ini menurut riset sekitar 55 sampai 60% itu mereka pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Alkitab sudah mengatakan memang akan terjadi seperti zamannya Nuh. Ya. Makan, minum, ya, kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya. Makan, minum. Ya. Kelihatannya tidak sengaja.
Tapi ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Coba sekarang saudara bisa lihat. Tidak usah jauh-jauh, teraji saja misalnya. Zaman dulu, berapa puluh tahun lalu, teraji iki wong arep golek warung makan tuh wangele setengah mati. Saudara. Sekarang, apalagi sore hari, sudah pinggir jalan itu sedia makanan, makan, minum, kafe di mana-mana ya. Sampai neng pelosok ada kafe. Apa itu? Makan, minum, kawin, mengawinkan. Wah, itu yang terjadi menjelang hari kedatangan Tuhan. Ya, tapi saya ingatkan, ya berdasarkan firman Tuhan, jangan sampai kita terbawa arus, mengikuti arusnya Esau, berburu, mengejar keinginan daging. Keinginan daging dalam zaman Nimrod yang dikejar adalah kedudukan, cari nama, ingin berkuasa, ya, sampai menghalalkan semua cara. Zamanin lo memburu daging, ya ditandai dengan nuruti hawa nafsu, ya pokoknya senang direbut, nuruti hawa nafsu. Lah hal-hal ini akan terjadi ulang. Nah, sekarang kita melihat tentang Yakub. Kenapa Yakub dikasih Tuhan? Kembali kepada Kejadian 25 ya. Kejadian 25 ini alasannya kenapa Yakub dikasih Tuhan. Ya, ayat 27 bagian B, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, suka tinggal di kemah. Inilah yang menyebabkan Tuhan itu jatuh cinta, seneng karo Yakub. Karena Yakub ini dikatakan dalam ayat ini, Yakub ini seorang yang tenang. Ya, pertama Yakub ini seorang yang tenang. Tenang alias cara Jawane ora bringasan. Ora bedigasan. Nah, nek secara rohani tenang ini menggambarkan, menunjukkan orang yang suka berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi sifat tenang yang pertama berbicara tentang suka berdoa. Ya, doa itu ingat, doa itu nafas kekristenan. Ya, dulu ada hamba Tuhan bilang banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Doa itu nafas kehidupan kekristenan. Yakub itu orang yang tenang, itu bicara tentang gambaran tentang suka berdoa. Yang kedua, Yakub ini selain tenang, dia tinggal di kemah, tinggal kerasan neng omah gitu loh. Berbahagialah istri-istri yang punya suami suka tinggal di rumah. Ya di samping kerja tentunya, kalau kerja ya silahkan kerjalah. Tapi yang saya maksud, berbahagialah istri yang punya suami yang suka tinggal di rumah pomah, ora keluyuran. Ya, iku biasanya akeh slamete. Apalagi nek keluyuran waktu malam itu berbahaya sekali. Ya, tinggal dalam kemah atau tinggal di rumah.
ya, tinggal di rumah. Ya, ini rumah itu adalah tempat di mana kita bisa bertemu dengan anggota keluarga. Kita bisa bergaul akrab, makan bersama, ya, dan rumah itu juga merupakan tempat di mana kita mendapatkan nasihat-nasihat firman Tuhan. Zaman dulu belum ada bait Allah, orang-orang mendapat nasihat firman Tuhan melalui kepala keluarga yang selalu menasihati anak-anaknya waktu tinggal di rumah. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Ulangan 6 ayat yang ke-6 dan ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, skala prioritas pertama menasehati anak adalah waktu tinggal di rumah. Harus engkau mengajarkan berulang-ulang pada anak-anak dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Rumah adalah tempat orang bisa curhat, ngomong satu dengan yang lain. Rumah adalah tempat di mana anak-anak bisa mendapat nasihat. Nah, ini gambaran dari rumah Tuhan, tempat kita berhimpun bersama, kita mendapat nasihat. Ya, Ibrani 10:25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya, jelas di situ janganlah jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati. Dalam perhimpunan bersama di rumah Tuhan kita mendapat nasihat. Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. 50-an tahun yang lalu penginjil Asia yang namanya Dr. Johnson, kalau dia mengupas Ibrani 10 ayat 25, dia memakai peraga. Peraga apa? Anglo. Anglo yang dikasih areng dan ya dibakar. Sementara dia khotbah, dia mengambil salah satu areng, disepit dan dikeluarkan dari anglo. Apa terjadi? Berapa menit kemudian areng yang keluar dari anglo dia padam sebelum jadi abu. Tapi lihat, areng yang tetap ada di anglo saling membakar satu dengan yang lain. Dia tidak akan padam sebelum jadi abu. Dr. Johnson menerangkan jangan meninggalkan perhimpunan bersama. Tempat yang tepat untuk berhimpun adalah di dalam rumah Tuhan. Jangan menyendiri, jangan keluar dari itu perhimpunan bersama. Ibaratnya areng yang dikeluarkan dari anglo, dia cepat padam. Tapi yang di anglo saling membakar. Iya. Jadi kalau Yakub suka tinggal dalam kemah, itu bicara orang yang senangnya tinggal dalam perhimpunan bersama di dalam bait Allah. Selain dia dikasihi Tuhan, dia juga akan punya rohani yang kuat. Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air.
Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya, berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Mu huruf besar, artinya tinggal di rumah Tuhan. Jangan meninggalkan perhimpunan bersama, artinya jangan meninggalkan saat-saat di mana kita ibadah di dalam rumah Tuhan. Ya, berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ini terjemahan lama mengatakan yang hatinya menuju jalan raya ke baitnya Tuhan. Hatinya selalu tertuju kepada jalan yang menuju ke bait Tuhan. Ya. Pemazmur Raja Daud mengatakan satu hal aku minta, itu yang kucari. Apa? Diam di rumah Tuhan. Bukan di rumahnya sendiri. Mendapat nasihat firman Tuhan yang tepat adalah diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku. Karena di dalam rumah Tuhan kita bisa menikmati segala keindahannya. Ya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ini rada bingung no, tapi nek terjemahan lama jelas. Yang hatinya menuju jalan raya ke Ka'bah. Ya, jadi hatinya selalu kepengen datang di kebaktian di rumah Tuhan. Dia akan menjadi orang yang dikasihi Tuhan seperti Yakub. Dan dikatakan dia akan memiliki kerohanian yang kuat. Itu ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Ora saya loyo. Tapi yang meninggalkan jam-jam ibadah, yang tidak suka beribadah dalam rumah Tuhan. Walaupun ngakune Kristen. Tapi rohaninya tidak akan sekuat orang yang rajin beribadah dalam rumah Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Secara fisik itu biasanya makin lama makin tua fisiknya merosot. Tapi orang yang selalu diam di rumah Tuhan makin lama makin kuat. Iya. Terus apalagi keuntungannya? Ayat 7, apabila melintasi lembah baka. Lembah baka itu tempat yang tandus. Tuhan membuatnya menjadi tempat bermata air. Orang yang rajin beribadah di gereja ketika dunia mengalami masa sulit. Yang lain mengalami pailan, mengalami paceklik, sepi, susah. Ya, lembah baka itu padang gurun yang tandus. Yang lain mengalami, sudahlah loh. Zaman COVID ini banyak orang bilang ekonomi sulit dan sebagainya. Tapi saya percaya orang yang serius sama Tuhan. Tempat yang tandus pun, ekonomi yang zaman sulit pun Tuhan bisa berubah, mengubahnya menjadi sumber mata air. Orang yang serius sama Tuhan. Saya lihat meskipun zaman COVID, ada saja Tuhan membuka jalan untuk masalah ekonomi. Tidak usah jauh-jauh anak saya saja, saudara. Zaman sulit gini, dulu itu kalau buka showroom itu setahun bisa, wah, ya pokoknya banyak laku itu, sepeda motor, mobil, wah. Efek dari masalah COVID ini membuat ekonomi menjadi susah. Tapi buat orang Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan buka jalan.
anak saya kok Tuhan gerakkan, tidak pernah terpikir, tidak pernah terencana, Tuhan gerakkan jualan di rumah saya, walaupun kelihatannya cuma di garasi gitu. Tapi itulah cara Tuhan membuka sumber rezeki ketika yang lain mengalami sulit. Dulu tidak pernah terpikir seperti ini. Ya, tapi sekarang ya dalam zaman sulit ini Tuhan memberikan hikmat bagaimana caranya mendapat rezeki. Ada saja caranya ya. Melintasi lembah Baka, daerah tandus, Tuhan mengubah, membuatnya menjadi tempat sumber mata air. Belum yang di Jakarta, anak saya juga gitu. Sementara COVID semua sulit, Tuhan membuka jalan melalui usaha online. Tidak tahu itu kok dua akal saja Tuhan kasih. Terus secara online itu bisa jualan madu, masker, alat-alat kesehatan yang lain. Larisnya setengah mati. Yang lain bilang sulit. Tapi untuk yang serius sama Tuhan, ada saja Tuhan buka jalan. Nah inilah saudara, sebabnya mari kita mau milih posisinya Yakub, orang yang dicintai Tuhan. Ya, tidak posisinya Esau yang memburu daging. Ya, mengejar kedudukan, pangkat, derajat, cari nama, sampai menghalalkan semua cara, nyikut sana, nyikut sini. Atau memburu daging zamannya Nuh adalah mengejar nuruti keinginan nafsu syahwat belaka. Sehingga melakukan kenajisan pelanggarannya. Tapi Yakub seorang yang tenang. Tenang bicara suka berdoa. Dia tinggal di dalam kemah, dalam rumah Tuhan. Gambaran orang Kristen yang tidak meninggalkan perhimpunan bersama. Selalu setia ya di dalam ibadah kepada Tuhan. Ya, Yakub kelompok orang yang dicintai Tuhan. Sehingga walaupun yang lain mengalami sulit, Tuhan mengubahnya menjadi sumber mata air. Berkat yang luar biasa Tuhan sediakan. Dan secara rohani bukan semakin loyo. Mereka berjalan makin lama makin kuat sampai menghadap Allah di Sion. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita nyanyi satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kasihnya dan menikmati dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta. Inilah posisi Yakub. Tenang, suka berdoa. Diam dalam kemah. Gambaran orang yang suka datang dalam bait Allah untuk beribadah. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah
yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, nyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati rasanya dan menikmati bait-Nya dan menikmati firman-Nya. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengar. Kami baca di Alkitab Tuhan mengasihi Yakub, tapi Engkau membenci Esau. Kami tidak mau termasuk kelompok Esau, kelompok yang dibenci oleh Tuhan. Karena sial-sialnya manusia adalah manusia yang dibenci oleh Tuhan. Ketika kami dibenci oleh Tuhan, nasib kami menjadi orang yang serba sial. Apa yang kami kerjakan ibarat padang gurun yang tandus. Kenapa Esau dibenci Tuhan? Setelah kami baca di dalam firman Tuhan, ternyata alasannya adalah karena Esau adalah kelompok orang yang suka berburu. Sama halnya dengan Nimrod. Berburu dalam pengertian rohani adalah mengejar keinginan-keinginan daging. Zaman Nimrod keinginan daging adalah mengejar kedudukan, mencari nama, cari uang, cari pujian. Sehingga apapun yang dikerjakan, tendens alasannya adalah cari kepujian, cari nama, kehormatan. Ketika itu tidak diterima, maka mulailah tersinggung dan menjadi orang yang murtad, meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya Menara Babel digagalkan. Karena dasar motivasinya cari nama. Berburu daging di dalam zaman Nuh adalah orang yang menuruti nafsu. Ya, mengumbar hawa nafsu. Sehingga waktu itu Tuhan marah dan semua dibinasakan. Tolong kami supaya kami tidak termasuk kelompoknya Esau. Tapi kami menjadi kelompok Yakub, orang yang dikasihi Tuhan. Karena Yakub adalah seorang yang tenang dalam menggambarkan orang yang suka berdoa. Suka tinggal dalam kemah. Ini menggambarkan orang yang suka diam di rumahmu Tuhan. Orang yang tidak meninggalkan perhimpunan bersama, justru semakin giat menjelang hari kedatangan Tuhan. Sehingga dengan demikian rohani kami semakin kuat sampai kami menghadap Allah di Sion. Dan ketika kita serius sama Tuhan di dalam ibadah, zaman keadaan boleh ngalami sulit, lembah baka, tempat tandus, Tuhan bisa ubah menjadi sumber mata air, sumber ceki. Karena orang itu mengutamakan masalah ibadah kepada Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, biarlah hari-hari ini Roh Tuhan menuntun kami untuk lebih serius sama Tuhan. Sehingga kami menjadi kelompoknya Yakub, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan.
Ampuni kalau selama ini kami kurang setia melalui firman Tuhan. Kau mengingatkan kami untuk lebih setia lagi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak ada pengumuman lain. Ya. Kita akan masuk di dalam acara perjamuan suci. Perjamuan kudus. Saya akan bacakan ayat untuk perjamuan suci. Yaitu di Matius pasalnya yang ke-26. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-26. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan ke atas. Saya bacakan ayatnya, Matius 26 ayat 26, sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti, diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya dan diberikan kepada murid-murid sambil berkata, ambillah makanlah, inilah tubuhku. Roti yang diberkati Yesus katakan, ini tubuhku. Terima dengan percaya. Tubuh itu satu, dipecah-pecah jadi banyak, tujuannya supaya kita yang terpecah belah dan perbedaan suku, bangsa, dan bahasa bisa dipersatukan melalui korban Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan perjamuan suci. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu yang menyatu dengan tubuh kami, supaya kami boleh dibangkitkan pada hari kiamat sesuai janji-Mu. Sebentar kita akan menerima cawan berkat, yaitu cawan perjamuan kudus. Mari kita angkat cawan minuman itu. Lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikan kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu. Karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak, jalan keampunan dosa. Darah Yesus jalan keampunan dosa. Karena itu sebelum kau minum, mari kita datang dengan kerendahan hati, mengaku segala dosa kita, minta ampun, bertobat, supaya darahnya membersihkan kita dari segala dosa dan kesalahan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama minum. Terima kasih Tuhan. Buat perjamuan suci yang sudah kami terima. Tubuh darah-Mu menyatu dengan kami. Lewat darah-Mu aku ditebus dari segala dosa kesalahan kami. Sejauh timur, barat Allah membuang kesalahan dan pelanggaran kami. Dalam tubir yang dalam Allah lemparkan kesalahan kami. Allah tidak mengingat-ingatnya lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan perjamuan suci kami menjadi satu dengan Engkau. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah. Terima jalan keluar, kelepasan, dan kemenangan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak ada pengumuman lain. Hanya hal yang perlu saya ingatkan, kalau saudara tergerak, digerakkan Tuhan untuk membantu pembangunan aula kita. Di depan sana ada peti persembahan pembangunan, saudara bisa mengisi, memasukkannya.
Terima kasih untuk semua yang dikorbankan saudara, tenaga, waktu, harta, apapun yang dikorbankan untuk pembangunan. Tuhan yang menilai, mencatat, dan Tuhan yang akan membalas lipat kali ganda. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan, pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta. Kerja apa yang hal diberkati Tuhan. Segala pengorbanan anak-anakmu hari ini, tangan sukarela, perpuluhan nasar, buah sulung, bahkan persembahan untuk pembangunan aula. Tuhan, Kau menilai, mencatat yang dikorbankan anak-anakmu. Tenaga, waktu, harta, pikiran, apa saja yang sudah dikorbankan. Tuhan catat dan Tuhan akan berkati limpah-limpah ruah dan nama Tuhan dipermuliakan. Marilah kita pulang dan terima berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.